Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kita, Bapak Alvan, yang sudah mempersilahkan kelompok 9 untuk mempresentasikan materi hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Saya Fatmawati yang akan bertugas sebagai moderator. Selanjutnya perkenalkan anggota kelompok pemateri 9, yaitu Adisa Nuraini sebagai pemateri 1, Sudarmiati sebagai pemateri 2, 3, dan Jenny Enda sebagai pemateri 3 dan 4. Berikut rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sesi penyampaian materi, dan penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai pada sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Sudarmiati. Kepada yang bersangkutan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan, wal arda wada'aha lil anam. Shadaqallahul azim. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilakan untuk pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Sedangkan dalam arti khusus, muamalah adalah aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal mengembangkan harta benda. Nah, tujuan dari muamalah yaitu untuk menciptakan suatu kehidupan bermasyarakat yang tentram, damai, makmur, dan sejahtera yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 2 dan 3. Baik, terima kasih. Untuk materi yang kedua yaitu aspek muamalah. Muamalah terdiri dari dua aspek yang menjadi ruang lingkupnya. Dua aspek ini adalah aspek adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah dalam arti muamalah adalah segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, dan sebagainya. Aspek yang kedua yaitu aspek madaniyah. Aspek madiyah mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan. Ini meliputi halal haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang menimbulkan kemadaratan, dan lainnya. Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah al-ba'i atau jual beli, aron atau gadai, kafalah wadaman, jaminan dan tanggungan, hiwalah atau pengalihan hutang, asyirkah atau perkongsian, al-mudarobah atau perjanjian profit dan loss sharing, al-wakalah atau perwakilan, dan al-ijarah atau persewaan.
Materi yang ketiga yaitu prinsip muamalah. Prinsip muamalah itu ada 4. Yang pertama, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, ataupun lainnya. Prinsip dasar muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak. Next slide. Yang ketiga, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan atau tawazun. Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi, antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya pemateri terakhir dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membaca materi selanjutnya. Bentuk muamalah. Yang pertama, jual beli, bai atau tukar menukar. Dalam bahasa Arab, jual beli sering disebut dengan nama bai yang secara bahasa berarti tukar menukar. Sementara itu, bagi sebagian ulama mengartikan jual beli secara syar'i sebagai suatu akad yang dimana di dalam akad tersebut mengandung suatu sifat menukar dari harta yang satu dengan harta lainnya. Yang kedua, khiyar, melanjutkan atau tidak transaksi. Khiyar adalah suatu transaksi muamalah yang dimana penjual dan pembeli dapat melanjutkan transaksi atau tidak melanjutkan transaksi. Dalam Islam, khiyar memberikan kebebasan kepada penjual dan pembeli untuk berpikir terlebih dahulu sebagai melakukan transaksi supaya tidak ada penyesalan ketika selesai bertransaksi. Yang ketiga, mukbaroh. Mukbaroh atau disebut pembagian ladang atau sawah. Mukbaroh adalah transaksi muamalah yang berkaitan dengan pembagian ladang atau sawah yang di mana pembagian tersebut disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah disetujui, bisa 1/2, 1/3, bahkan bisa lebih. Sementara itu, bibit atau benihnya berasal dari pemilik tanah. Misalnya, ada seorang petani yang sudah mengelola sawah milik orang lain, kemudian petani tersebut tetap mengelola sawah tanpa mengeluarkan biaya untuk membeli benih. Lalu, muncullah kesepakatan yang terjadi antara petani dan pemilik sawah, dan kesepakatan itu berupa petani akan memperoleh hasil bertani sebanyak 1/2 dari semua jumlah hasil panen. Yang keempat, mujaroah atau disebut dalam bidang pertanian. Mujaroah adalah transaksi muamalah yang berupa kerjasama yang terjadi pada bidang pertanian, yang dimana seorang petani yang mengelola sawah akan menyediakan benihnya dan membagi hasilnya dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, musakoh. Musakoh atau disebut dalam bidang perkebunan. Musakoh adalah kerjasama dalam bidang perkebunan yang dimana pemilik kebun akan memberikan tanah atau kebunnya kepada petani untuk dikelola. Kemudian hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjadi. Yang keenam, utang piutang. Utang piutang adalah transaksi yang dilakukan oleh peminjam hutang dengan penerima hutang dengan suatu perjanjian yang dimana penerima hutang akan memberikan suatu barang kepada pemberi hutang. Kemudian barang tersebut akan dikembalikan setelah penerima hutang melunasi hutangnya. Misalkan, ada seorang yang meminjam hutang dan memberikan handphone sebagai jaminan. Setelah peminjaman hutang melunasi hutangnya, maka pemberi hutang akan mengembalikan handphone tersebut. Yang ketujuh,
perbankan syariah. Dewasa ini sudah banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Terlebih lagi, sudah mulai banyak bank syariah di berbagai daerah. Sama dengan bank pada umumnya, bank syariah berfungsi untuk menyimpan uang nasabah dengan baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang mengelola keuangan dan menyimpan uang nasabah sesuai dengan sistem syariah Islam. Yang kedelapan, syirkah. Syirkah adalah suatu transaksi muamalah dengan sebuah akad antara kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan yang sama, yaitu membuat kesepakatan untuk mendirikan sebuah usaha dengan harapan memperoleh keuntungan. Yang kesembilan, ariyah atau disebut pinjaman meminjam. Ariyah atau pinjam meminjam ini bisa diartikan sebagai meminjamkan suatu barang yang memiliki manfaat dan halal kepada orang lain. Kemudian si peminjam tidak merusak barang yang sudah dipinjam dan segera mengembalikannya. Misalkan, Salsa ingin tidak memiliki buku mata pelajaran matematika. Kemudian ia meminjam buku itu kepada Andi dan berjanji kalau besok pagi akan dikembalikan. Keesokan harinya, Budi mengembalikan buku mata pelajaran matematika yang sudah dipinjam kepada Andi. Yang ke-10, ihyaul mawat atau disebut membuka lahan baru. Ihyaul mawat atau membuka lahan baru bukan berarti langsung memiliki lahan itu. Namun, yang diartikan sebagai membuka lahan baru adalah lahan atau tanah yang belum pernah dikelola oleh siapapun, dan pemilik dari lahan atau tanah tersebut belum diketahui. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi 1, 2, dan 3. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan yang kurang paham atas materi yang telah disampaikan, silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Dapat disimpulkan bahwa muamalah itu adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Muamalah terdiri dari dua aspek, yaitu aspek adabiyah dan aspek madiyah. Macam-macam muamalah itu sendiri seperti jual beli, qiyar, mukbaroh, muzaroh, musakoh, dan utang piutang. Baiklah, sekarang kita memasuki acara yang terakhir, yaitu sesi penutup. Mari kita tutup acara diskusi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan harapan apa yang kelompok kami sampaikan teman-teman bisa memahami dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.